عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وإن كثرت الذنوب قادر التوبة لمن يتوب شديد العقاب عند قسوة القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جابر الكثير وميسر العسير ومفرج الكروب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أطلعه الله تعالى على أسرار الغيوب وملكة الزمام الدنيا والآخرة وهو أعظم مخلوق وأشرف محبوب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من الشروق إلى الغروب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya marratan sallallahu ta'ala alaihi ashran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, yaitu di lantai 2 Toko Fadil, yang mana bersyukur atas rahmat Allah dan nikmatnya. Itu nikmat tentunya hamba akan membawaki kepada kebinasaan. Tanpa bersyukur nikmat Allah, tentunya di yaumil akhir tidak mendapatkan bahagian daripada surga. Tanpa mensyukuri nikmat Allah, tentunya Allah akan marah kepada hambanya. Dalam singkat kata bahwa hukum bersyukur nikmat Allah, sarful abdi jami'a a'dha'ihi ila ma khuliq, itu wajib. Hamba mempergunakan segala anggotanya yang telah diberikan oleh Allah nikmat kepada anggota tersebut untuk dipergunakan pada tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukumnya wajib. Walaupun kita belum sanggup untuk mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dari mulai kita masih kecil sampai umur sekarang sudah 4 di tangan kalau kata orang. Ataupun ada di antara kita yang sudah 5 di tangan. Tinggal yang ujungnya ataupun ke depannya. Bisa 54, bisa 55, bisa 60. Ataupun yang pegang 4 bisa 42, 45 ataupun 47. Yang namun kita belum mencukupi ataupun mengimbangi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum, sama sekali belum cukup.
dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir itu tidak ada sama sekali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memberikan surga, itu semuanya bifadlillah. Seandainya Allah memberikan neraka, itu bi'adlillah. Tidak ada sedikit pun hubungan pemberian Allah ataupun siksaan Allah yang diberikan kepada hambanya di yaumil akhir dengan rasa syukur di dalam dunia. Jadi apa juga hikmah kita bersyukur, itulah salah satu kewajiban kita sebagai hamba. Sehingga Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wa in tuhsuha, wa in tuhsu ni'matallahi la tuhsuha, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung-hitung nikmat Allah yang diberikan, maka tidak akan sanggup kamu menghitungnya. Sama sekali tidak sanggup untuk menghitungnya. Kita perumpamaan, berapa nilai mata yang sehat, mata yang bisa melihat, yang jernih di hadapan Allah itu berapa mau kita nilai? Telinga yang masih bisa mendengar, yang masih normal, itu berapa mau kita nilai? Kalau kita nilai dengan uang, tentunya tidak akan bisa kita nilai. Biarpun kita punya uang ratusan miliar ataupun triliunan, tapi yang namanya nikmat itu belum tentu kita bisa nilai. Perumpamaan, ada orang yang mengatakan ataupun minta tangan kita dipotong, dikasih uang 1 miliar, mau nggak? Tentunya tidak mau. Berarti harga tangan kita bukan 1 miliar, di atas 1 miliar. Kalau ada orang mau dipotong tangannya, diberikan uang 1 miliar itu gila itu. Nya urung pungo. Berarti mantang tegatan mengharap kepada peng, sehingga itla keblo jaro 1 miliar pun dah pun dah. Adina urang ipupok urang si kedanyo. Ketabrakan, kecelakaan di jalan. Dia bayarnya 25 juta, senang itu anak-anaknya. Meninggal orang tuanya dengan sebab ketabrakan, dibayar 5 juta. Senang malah anak-anaknya bisa poya-poya dengan uang 25 juta. Itu sudah salah pemahaman, sudah salah pengertian kita dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah semuanya itu bukan di situ. Kenapa kita enggak memikirkan kalau seandainya ada kecelakaan ataupun ada musibah, itu adalah dari Allah, bukan dengan harga 25 juta ataupun dengan 5 juta itu yang menjadi kita lebih senang. Sehingga orang tuanya dikuburkan, orang tuanya dimakamkan, dia tenang-tenang saja. Tidak ada merasa sedih sedikit pun dan tidak ada merasa kehilangan. Karena kenapa? Ada gantinya 25 juta. Itu perbandingan. Kalau sama Allah, tentunya yang diberikan oleh Allah nikmat itu tidak ada nilai, tidak bisa untuk kita nilai walaupun dengan uang yang sangat banyak. Ya seperti tadi contohnya, ada orang minta telinga kita dipotong ataupun dirusakin. Apakah kita mau? Tentunya tidak, walaupun dikasih uang dengan uang yang banyak. Sehingga Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallah, jika engkau menghitung-hitungkan nikmat Allah, la tuhsuha, tentu tidak akan sanggup untuk kita menghitungnya. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mulai dari kita masih bayi sampai kita sudah beranjak dewasa dan malah sudah sampai batas umur tua. Kemudian rahmat dan sejahtera sama-sama kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam perayaan ataupun mengenang
lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut-sebut malam ini adalah malam memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panitia bukan baru kemarin kesibukan untuk menghadapi acara ini. Dari 2 minggu yang lalu sudah memprogramkan, sudah ada rapat, kemudian membicarakan kalau malam ini akan diadakan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita cinta kepada baginda Rasulullah, karena rasa cinta mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun di tempat yang sangat terbatas, walaupun pada cuaca yang hujan, kita tetap diarahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini. Masya Allah, antusiasnya dan semangatnya para jamaah malam ini, saya juga merasa aneh dan heran. Merasa Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah, bersyukur. Ini salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara yang kita adakan ini, kepada para undangan pun alhamdulillah masih sangat antusias untuk menghadirinya. Kemudian rahmat dan sejahtera juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin ila yaumiddin. Hadirin yang kami muliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kami, salam takdim yang pertama sekali kepada tengku-tengku yang alhamdulillah menyempatkan diri malam ini untuk bisa hadir di tempat kami. Yang kami muliakan segenap pengurus dan yang merencanakan ataupun yang memikirkan jalannya acara kita malam ini, yaitu daripada panitia maulid. Yang kami muliakan para sesepuh, para hujjat dan para hadirin sekalian, yang tidak mungkin kami sebutkan nama satu persatu, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah, malam ini tadi sudah dijelaskan oleh Tengku Agam bahwa malam ini sebenarnya dalam bentuk pengajian, bukan dalam bentuk ceramah, artinya sebagaimana biasa yang dilaksanakan di tempat yang lain, yaitu maulid diisi dengan ceramah. Malam ini tetap pada posisi malam Jumat adalah jadwal pengajian, dan acara kita juga sebenarnya pengajian. Namun momennya tetap pada momen maulid. Perlu kami informasikan bahwa malam ini maulid dilaksanakan, yaitu semacam maulid yang diadakan di Hadratul Maut. Dan salawat yang dibacakan tadi, yaitu daripada maulid Dhiyaul Lami', itu adalah karangan daripada ulama Hadratul Maut. Masya Allah, kalau kita pedomani cara mereka ataupun para ulama di sana memperingati maulid, itu bukan pada musim-musim maulid aja, bukan pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sepanjang tahun mereka melaksanakan maulid, yaitu tepatnya pada malam Jumat. Tapi Masya Allah, mereka melaksanakan maulid, membaca maulid, sedikit pun tidak diiringi dengan kemewahan, artinya dari makanan. Yang hadir nggak muat. Ada tempat yang saya saksikan di Darul Mustafa, itu musalla sekitar 70 kali 70. Berapa itu luasnya? Berarti hampir 400 meter. 490 meter, hampir 500 meter. Tapi orang nggak pernah muat ke situ setiap malam Jumat ketika diadakan maulid Nabi. Acaranya ya cuma hanya membaca maulid, kemudian ada sedikit takallam daripada Habib, kemudian ditutup dengan doa. Begitu saja. Tidak pernah mereka memikirkan bagaimana menu malam itu.
Malam Jumat, apa yang akan dibikin menunya? Enggak ada. Paling air yang dingin, kemudian dimasukin ke dalam sebuah mangkok, kemudian diminum sama-sama. Si A juga minum, si B juga minum, si C juga minum, sampai kepada Habib. Habib yang terakhir minum daripada bekas yang diminum oleh murid-muridnya ataupun daripada jamaah. Coba bayangkan, Masya Allah, begitulah cara para ulama di sana dan ahli daripada Hadramaut memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita malam ini tepatnya seperti itu. Hanaji obedang malamnya perses lagi katanya tak adakan katanya tak adakan maulid malamnya lagi di Hadramaut. Tapi katanya tetap mohon ba Allah mudah-mudahan hana mengurangi katanya daripada niat dan keikhlasan katanya dalam cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya sesuai ataupun ada pandangan-pandangan yang mengenai dengan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita coba bicarakan sedikit berkaitan dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan yaitu pada Yaumul Isnin, pada hari Senin. Itu sudah ma'ruf. Anak kecil kalau ditanya kapan lahirnya Rasulullah, tahu dia hari Senin. Ya, walaupun nggak tahu jamnya jam berapa, sama seperti ayahnya juga nggak tahu juga. Katanya ada depu. Pokoknya yang depu adalah malam Senin ketika subuh. Kemudian perkara dan peristiwa yang hadir pada malam Senin itu sebenarnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang besar. Di antaranya adalah naiknya Nabi Idris alaihissalam ila samai, yaitu kepada langit yaumal isnin. Kemudian yang kedua, safara Musa ila Jabalis Sur. Nabi Musa alaihissalam ge Jabal Sur untuk munajah dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun terjadi pada yaumul isnin, pada hari Senin. Kemudian yang ketiga, nuzulu dalil wahdaniyatillah fi yaumil isnin. Turunnya dalil dan bukti tentang wahdaniyah Allah juga turun pada hari Senin. Itu kan kita nggak pernah terbayang. Mungkin jarang di antara kita yang mengetahui kalau bukti dan dalil wahyu yang turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berkaitan dengan wahdaniyah, keesaannya Allah, itu hadirnya pada malam Senin. Kemudian kejadian yang paling hebat dan yang paling besar peristiwa pada malam Senin itu adalah lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin kita bicarakan malam ini berkaitan dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah identik dengan Yaumil Isnin. Pernah kita bicarakan Rasulullah lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Kemudian ketika menerima wahyu pertama hari Senin juga. Mulai berangkat dari Mekah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin. Sampai di Madinah pun hari Senin. Hari Senin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan Rasulullah lika-liku kehidupan Rasulullah yaitu identik dengan Yaumil Isnin. Kalau SBY dengan tanggal 19. Yang kita tahu kalau SBY itu identik dengan tanggal 19. Tapi kita nggak pernah tahu kalau Rasulullah itu semuanya hadir yaitu pada Yaumil Isnin. Secara singkatnya, Yaumil Isnin merupakan Yaumul Barakah. Hari yang berkah katanya umat baginda Rasulullah. Dan di antara hari yang berkah adalah Yaumul Arba. Rasulullah mengatakan, "Ma min syai'in yubda'u bi yaumil arba illa wa qadama." Sesuatu yang kita mulakan dengan hari Rabu, insyaallah akan datang kesempurnaan. Maka ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, lahirlah 7 daripada mukjizat pada ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ada 7 mukjizat.
Cuma waktu itu belum dinamakan mukjizat. Mukjizat itu adalah hadir ketika Rasulullah diresmikan menjadi seorang rasul. Sedangkan sebelum Rasulullah menjadi rasul, beliau masih dianggap irhas yang terjadi pada beliau, pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Aminah. Rasulullah anak siapa? Anak Aminah, ibunya Aminah. Selama Aminah mengandung untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 9 bulan belum pernah merasakan ada rasa sakit. Mau bacu pihanat rasa. Kan lagi yang dirasa leurinang danyo. Nyan wate malam abrakan wate masa-masa leh bulan. Nyan leh belah bah rumah tetangga wiuneun nya mandui dengo. Ikiu bere yang malam. Rasa sakit wate mengandung. Hayang pelai pegah berat menyaurinang di saat mengandung. Tapi Aminah, Masya Allah, hana merasakan hal yang seperti itu. Mulai daripada pertama mengandung sehingga lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah Aminah mengalami kesakitan. Kemudian yang kedua, yakunu lil hamili makhdun halal wiladah walam yakun li ummihi dzalik. Kebanyakan menyagedanyo, urinang gedanyo ketika lahir tentunya ada diiringi oleh darah nifas. Tapi Aminah mengandung dan melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengalami darah nifas. Kemudian satu mukjizat yang ketiga, Rasulullah lahir dari ibunya dari Aminah wa kharra sajidan. Beliau dalam keadaan tersungkur dan sujud ala wajhi lillahi ta'ala. Apa yang beliau katakan? Anak yang baru lahir belum bisa ngomong apa-apa. Rasulullah ketika lahir, Rasulullah mengatakan ummati. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah sebagai Habibullah, beliau pun mengucapkan kalimat ummati. Masya Allah, cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Ketika lahir beliau mengucapkan kalimat ummati, dan ketika beliau kembali kepada Allah ketika wafat, beliau mengatakan kalimat ummati. Kemudian yang kelima daripada mukjizat, muni'atis syayatin minas sama'i hina waladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syaitan tidak bisa menuju ke langit. Karena kebiasaan syaitan tiap malam itu naik ke langit dan mendengar pembicaraan Allah dengan malaikat. Kejadian binasanya Syekh Barsisa itu kan karena didengar oleh iblis pembicaraan antara Allah dengan malaikat. Ada malaikat yang heran dengan ibadahnya Syekh Barsisa, sehingga Allah mengatakan kepada malaikat, jangan heran dengan Syekh Barsisa, dia akan mati dalam keadaan mati kafir. Iblis mendengar, ini pasti Syekh Barsisa akan binasa di tanganku. Pada malam itu syayatin, para syaitan naik ke langit tapi nggak bisa. Sampai di langit tertutuplah pintu langit. Dan syaitan yang menjadi algojo ataupun yang menjadi petugas daripada iblis itu syaitan dan iblis itu masih saudara, nggak beda, sama. Syaitan iblis itu masih saudara. Jadi yang paling pertama adalah iblis, anak-anaknya itu semua jadi syaitan. Anak bui, dia ke bui mendu. Jadi syaitan dengan iblis yang mantan saudara dan masih ada rasa persaudaraan dan satu pimpinan. Maka syaitan yang jatahnya naik ke langit turun menghadap kepada iblis dan mengatakan, Pak Iblis, hari ini saya nggak bisa naik ke langit dan tidak bisa mendengar perkataan malaikat. Kenapa? Wallahu a'lam.
Kata iblis nggak tahu. Kata setan nggak tahu. Kata iblis, kalau nggak tahu silahkan keliling ke seluruh penjuru dunia dan lihat apa yang terjadi malam ini. Maka setan yang menerima perintah dari iblis untuk mengelilingi dunia langsung melaksanakan tugasnya. Nah, dikelilinglah semua dunia dan ujung-ujungnya dikeliling sampai ke Mekah. Dilihatlah oleh setan bahwa malaikat lagi menggendong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini perkaranya dan ini sebabnya. Langsung setan menuju ke iblis dan mengatakan peristiwa yang terjadi pada malam itu, sehingga iblis menjerit, celaka ada orang kalahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperbaiki umat, yang memperbaiki akhlak manusia. Jadi musibah iblis. Yang musibah iblis gara-gara Rasulullah lahir ke dalam dunia merupakan rahmatan lil alamin dan jid kecelaka bagi iblis. Kau paham ya kan? Kemudian mukjizat yang ketujuh, Allah mengatakan dalam firman-Nya wa zayyanaha lin-nadhirin, artinya Allah mengatakan bahwa setan ini tugasnya untuk menghiasi ataupun untuk menggoda anak Adam ataupun umat baginda Rasulullah. Tapi orang-orang yang diberikan jalan untuk beribadah ataupun kuat dalam beribadah, tentunya iblis tidak akan bisa masuk. Kemudian yang terjadi setelah Rasulullah lahir, saral kawabib fa'rifal yahudu jami'an bidzali khuruju Muhammad. Jadi kejadian awal yang tertulis dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, apabila lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bintang akan berpindah. Bintang akan berpindah. Maka orang-orang Yahudi pada malam itu tahu. Ketika dilihat bintangnya berpindah daripada tempatnya kepada tempat yang lain, ini Rasulullah sudah lahir. Muhammad sudah lahir. Kemudian orang Nasrani yang termaktub, yang tercatat dalam kitab Injil, apabila sungai yang kering kemudian airnya datang dan ada air, ini tanda Rasulullah lahir. Dan dimaklumi, diketahui oleh orang Nasrani kalau malam itu, malam Isnin, Rasulullah dilahirkan. Dan mereka tidak memberitahukan kepada orang lain. Ini yang malim, artinya yang depu mentong, yang Hanafi orang lain. Bahkan karena ditakutkan kepada terjadi dengki, maka akan saling membunuh. Walaupun ujung-ujungnya tetap terjadi dengki. Nah, inilah mukjizat-mukjizat yang disebutkan oleh para ulama ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Mekah, yaitu pada malam Isnin. Jadi Rasulullah yang intinya sebagai seorang nabi dan rasul dilahirkan dalam keadaan yang sangat berbeda dengan umatnya. Hakikatnya lahir tentu jauh perbedaan dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang berkaitan dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mukjizat yang ada pada malam itu telah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami karena waktu kita terbatas. Jadi pun alam acara. Acara lain mungkin kadang-kadang yang santai oleh tidak ingin bertanya. Mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya, silakan. Mantar mana tadi mau nanya apa tadi Bang?